Nanti kedepannya seluruh kapal Bakamla ini kita lengkapi dengan laboratorium untuk mendeteksi dan menguji langsung di tengah laut tentang narkoba. Pagi ini kami Bakamla RI melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-18 Bakamla RI. Kami laksanakan dengan upacara yang sederhana saja. Umur Bakamla RI ini semakin lama semakin bertambah. Secara otomatis juga bahwa kita juga tuntutan juga untuk Bakamla ini semakin bertambah dan semakin tinggi tuntutannya. Terutama sesuai dengan tugas pokok Bakamla RI ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan dan juga penegakan hukum di laut Indonesia maupun di laut yurisdiksi Indonesia. Dan hal ini juga untuk memberikan semangat juga pada seluruh personel Bakamla RI, baik yang di Jakarta maupun yang berada di zona barat, zona tengah maupun zona timur dan seluruh pangkalan SPKAL, stasiun-stasiun kita harus selalu semangat dan meningkatkan semangat kita walaupun dengan penuh keterbatasan. Sampai saat ini Bakamla kita memiliki 10 kapal, kita sebut kapal negara atau KM. Ada 10 kapal, kita bagi di 3 zona. Jadi kira-kira dengan 10 kapal dibagi 3 zona, barat, tengah, dan timur. Zona barat ini kantornya di Batam, zona tengah kantornya di Manado, zona timur kantornya di Ambon. Dengan 10 unsur itu, ya mudah-mudahan kami bisa menjalankan tugas. Terus terang saya 3 bulan sudah menjadi kepala Bakamla RI. Kalau melihat peta Indonesia kayaknya ini bagaimana ya dengan 10 kapal mengamankan seluruh perairan Indonesia. Terkait uji coba senjata, betul kemarin kita melaksanakan uji coba senjata meriam kecil ya, 30 mm. Itu buatan mana itu? Turki. Buatan Turki. Kemudian sudah terlaksana dengan baik. Ada 4 kapal yang kita uji cobakan kemarin. 3 berhasil, yang 1 masih ada penyempurnaan untuk ada 1 alat elektroniknya yang kurang berfungsi. Mungkin awal tahun nanti kita laksanakan uji coba kembali, baru untuk 4 kapal. Untuk tahun depan kita berencana akan mengadakan 2 meriam lagi, 30 mm. Jadi mudah-mudahan ini juga menambah kemampuan Bakamla untuk pengamanan di laut. Karena selama ini kita tidak memiliki meriam, jadi bagaimana satpam aja bawa pentung ya. Bakamla di tengah laut kalau nggak ada pentungnya, nggak ada senjatanya, rasanya di dada-dada aja itu pelanggaran pelanggaran di laut itu, dada-dada aja. Memang sangat penting. Mungkin kedepannya juga semua kapal akan kita penuhi dengan senjata. Nanti kedepannya seluruh kapal Bakamla ini kita lengkapi dengan laboratorium untuk mendeteksi dan menguji langsung di tengah laut tentang narkoba, minerba. Jadi tidak perlu membawa kapal yang kita periksa untuk bawa ke darat dulu, makan waktu, makan bahan bakar, makanan dan segala macam. Mudah-mudahan dengan adanya lab itu nanti bisa kita langsung putuskan bahwa kapal ini bersalah atau tidak di tengah laut on the spot di tempat itu, jadi tidak menyita waktu terlalu banyak bagi pengguna laut atau maupun orang yang berusaha di laut. Ini mengurangi kerugian mereka karena di bawah darat mereka harus diliput jangka atau sangat pidana, keluarkan uang lagi biaya untuk di pelabuhan. Mudah-mudahan ini dapat lebih memberikan kenyamanan untuk pengguna laut. Kemudian tadi jumlah kapal memang kita sudah hitung ya, minimal itu masing-masing zona itu 30 kapal.
Iya 30. Dan itu kalau berlayar sekali saja. Padahal dalam pelaksanaan operasi kita harus mempunyai ada operational cycle ya. Jadi ada 30% yang operasi, 30% perbaikan, 30% ini standby, latihan dan persiapan. Jadi dikali tiga. Mudah-mudahan ini. Tapi sementara kita atasi dengan bekerjasama dengan instansi lain, dengan Angkatan Laut, dengan Polair, dengan instansi lain yang memiliki kapal-kapal di laut. Dan alhamdulillah selama ini kita bisa terlaksana dengan baik, koordinasi dengan baik, dan kita 2024 pokoknya kita akan kembangkan terus Bakamla ini. Kemudian kita akan bentuk ada satuan-satuan baru, termasuk satuan tempat pusat latihan dan pendidikan kita. Nanti akan dilengkapi dengan peralatan simulator untuk senjata, simulator mungkin kalau ada itu penanggulangan kebocoran maupun kebakaran di kapal, dan kemudian fasilitas untuk latihan pertolongan di laut. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan Basarnas dalam pelaksanaan di lapangan. Kemudian kalau personil ini masih sedikit sekali, masih 1.107. Ya, kalau kemarin saya habis studi banding ke Coast Guard Filipina, karena Filipina ini kan sama-sama negara kepulauan. Mungkin wilayahnya seperempat Indonesia, wilayah perairannya. Namun personilnya 30.500 orang. Padahal mereka seperempatnya kita. Sementara Bakamla personilnya 1.100. Ya, jadi boleh nanti pulang ke rumah dibayangkan. Kurang ajar sama. Enggak bahaya. Jadi bayangan seperti itu, termasuk kapal mereka, kapalnya udah ratusan. Dan di Coast Guard kita berapa negara kita sempat bertemu, studi banding, seperti di Australia itu suatu komando di laut. Di Filipina juga begitu, karena mereka melaksanakan fungsi selain keamanan laut, juga keimigrasian, tentang keselamatan laut, termasuk SAR. Waktu kemarin di Filipina juga kita dipertontonkan bagaimana mereka punya kemampuan SAR, peralatannya juga lengkap. Jadi ya kita berusaha ke sana. Tadi resolusinya ini panjang banget.